luar ya. Tentu saya minta nanti beberapa perspektif teori yang mendasari misalnya itu ya bisa nanti dikaji dari teori struktur fungsional ya, teori anomi ya, teori yang mana cocok ya. Nah, kalau nanti misalnya Salwa membahas tentang prostitusi, ada apa dengan prostitusi kan? Nah, apa itu terjadi kan itu. Jadi nanti sistematika yang dibahas oleh kelompok latar belakang mengapa tema ini diangkat ya, dan ya tentu akan dibatasi lah fokusnya kalau nggak mungkin semua kita kaji. Jadi ya masing-masing kelompok nanti itu akan berdiskusi ya. Nanti rencana saya ini kelas ini dibagi 5 kelompok ya. Ya, nanti kelompok 1 maju maka pembanding kelompok 2 ya. Nanti moderator akan saya pilih secara apa. Nah, jadi saya belum yakin apakah misal nanti udah bisa kelompok ini mengkaji. Kalau sebelum saya kepala semacam refleksi lah. Apakah Anda sudah baca buku apa aliran-aliran kriminologi itu ya? Nah, saya minta dulu apalah ya apa Rido kayaknya apa ini Rido Nopiging. Coba kau apa isinya kau tangkap di buku itu, di buku kriminologi itu, yang sudah kau tangkap, yang sudah kau pahami. Rido. Ya, Rido. Nah, ini kan Ya, Pak. kenapa noise sekali ini? Jadi sebelumnya, Pak, mohon maaf, Pak, kamera saya nggak bisa dibuka. Hmm. Ya. Kamu di mana ya? Kenapa, Pak? Kau di mana? Di kelas, Pak. Di kelas. Iya, Pak. Jadi semua di kelas ini ya? Nggak tahu, Pak. Ntar, Bentar, Pak. Pak, Rido lagi pindah. Ya, Pak, udah jelas, Pak. Sudah. Apa yang kau tangkap dari buku? Di bukunya Kartini Kartono ya, kan, Pak? Bukan, bukan. Yang apa? Iya. Aliran kriminologi. Aliran kriminologi, Pak. Ya. Bukan yang patologi sosialnya Kartini Kartono ya, Pak? Bukan. Oh, Itu Ada udah. dua, Do. Satu yang warna hijau, satu yang warna merah. Yang udah aku kirim PDF-nya. yang di PDF. Baca itu. Yang itu Banyak belum, Pak. Tapi yang Kartini Kartono udah, Pak. Yang patologi yang Kartini. itu sudah selesai kita bahas itu. Coba Salwa, yang sudah baca, coba apa itu yang kamu tangkap isi buku itu? Yang saya dapat itu bahwa kriminologi itu bukan hanya membahas mengenai perilaku kejahatan, Pak, melainkan juga akar-akar permasalahan yang menyebabkan kejahatan itu sendiri, Pak. Hmm, ya. Ada aliran apa itu yang apa di dalam? Kemudian teori apa yang kamu sudah kuasai itu dari buku itu? Bagaimana? Teori apa yang sudah kamu kuasai dari buku itu? Itu ada definisinya, terus pendekatan-pendekatan dari aliran kriminologi tersendiri, Hmm. Terus? terus sifat kajian dari kriminolog sendiri, sama ruang lingkup kriminologi itu, Pak. Ya. Oke. Terus? Sudah sampai kamu apa itu? Apa teori-teori kriminologi? Itu nggak ada ngebahas teori, Pak. Cuman bahas tadi itu pendekatan, sifat kajiannya, sama ruang lingkupnya, Pak. Apa itu? Apa itu isinya? Menurut dari Habianci, konsepnya tuh sifat kajiannya tuh bahwa kriminolog itu bersifat yuridis, di mana menjadikan kriminolog sendiri mempelajari norma-norma yang dengan itu bersifat normatif, Pak. Hmm.
Itu aliran apa namanya itu? Pak, untuk soal aliran-aliran sendiri itu Pak, bab 3 Pak. Belum saya share memang materi. Dia Wah, di aliran klasik, aliran positif, aliran neoklasik, dan aliran kritis. loh. Nah, makanya saya agak ragu ini. Saya minta nanti itu kan hanya aliran-aliran yang eh, sifatnya umum. Itu saya minta nanti supaya apalah teori-teori kriminologi itu nanti dibacalah ya. Nggak mungkin kamu nanti bahas tentang tema yang saya bagi kelompok kalau nggak belum ada apanya ya. Ya Pak, berarti Hmm. aliran tadi bab 3 sama teori-teori itu bab 4 ya Pak? Ya, kalau yang bab 1 2 itu kan hanya gambaran apa itu kriminologi kan itu. Kalau Oh, aliran-alirannya tadi aliran yang klasik, apa kata dia tentang kejahatan kan itu? Teori-teorinya apa tadi itu? Teori-teori bab berapa itu? Bab 4. ya Pak, bab Bab 4. 3, Pak. Jadi kalian itu harus dikirim oleh Sutton apa PDF baru kalian apa gitu. Wah, ini harus bukunya itu harus dimiliki seluruhan. Kalau enggak kan enggak bisa, ya. Beli bukunya Apa itu? Apa? Apa itu teori tentang apa? Teori differentiation association. Apa katanya kejahatan kata teori itu? Berarti kalian nggak kedengarkan waktu saya katakan kemarin. Apa itu teori differentiation association? Bahwa kejahatan itu apa? Itu dia apa? Ditiru kan. Orang melakukan tingkah laku jahat atau menyimpang karena ada meniru apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi kalau seperti ini saya mintalah isi buku itu hari ini dibacalah, besok dikirimkan dalam Google Drive sama saya sama apa melalui Komting, ya, Oke ya. Pak. Jadi saya tidak akan apa misal Berarti menjelaskan di sana dijelaskan itu ada teori tentang anomi. Apa kata teori anomi tentang kejahatan? Apa itu teori subculture ya? Apa teori labeling ya? Nah, kemudian apa teori apa yang disebut dengan uh, differentiasi association. Ya. Kemarin kita bahas di buku Kartini Kartono kan orang bertingkah laku berbeda dengan orang yang apa lain sehingga ya mengancam kehidupan bersama kan. Nah, kalau gitu saya apalah besok bagi kelompok besok apa hari ini saya minta kalian baca itu teori-teori kriminologinya, buat ringkasannya, kirim masing-masing ke apa Suton. Besok saya akan apa terima itu Suton. Paling lambat sore hari. Ya Suton. Oke Pak. Saya anggap sekarang ya karena kalian hanya apa baca bab per bab, ya saya apalah masing-masing orang membaca itu membuat intisarinya sehingga nanti itu apapun nanti misalnya tugas kelompok kamu, apakah misalnya kamu membahas tentang kejahatan, prostitusi, narkoba, prostitusi, kemudian apa namanya itu eh, mental disorder atau kejahatan perdagangan manusia, kejahatan korporasi, atau ya semalam kita belum sepakati itu apakah misalnya pang itu sudah menjadi patologi. Nah, apakah misalnya geng motor, nanti akan saya bagi ya. Nanti di dalam tulisan kamu itu seperti yang saya katakan tadi, kan kita mencari sebab-sebabnya mengapa orang berperilaku seperti itu. Ada dasar teorinya kan. Yang sudah kita dapatkan kemarin adalah ya teori tentang tingkah laku menyimpang kan. Nah, jadi di bab 1 2 itu nanti kan menjelaskan masih kriminologi dia, apa itu kriminologi, kemudian aliran-alirannya adalah neoklasik, positivistik kan gitu, aliran kritis ya.
Nah, itu yang disampaikan oleh apa tadi, akar-akar masalahnya yang dibilang oleh Salwa tadi. Hanya melihat dari aspek juridisnya kan, terutama oleh aliran klasik kan. Tapi sekarang ada aliran kritis, jangan lagi hanya dilihat dari aspek, katakanlah, juridisnya, hukuman supaya diperberat, tapi harus dicari juga akar masalahnya, sebab-sebabnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan strategi-strategi preventif ya. Berapa SKS kalian semester ini? Kalian angkatan berapa? 2000 berapa? 22, Pak. 2022, Pak. Berapa SKS kalian bawa? Untuk Mas, patologi 3. enggak, Patologi seluruh. untuk Kamu keseluruhan Salwa saat, berapa SKS kamu bawa? kenapa Pak? Kamu berapa kamu bawa, Sutton? Untuk semester ini kami semua ada 24 SKS, Pak. Untuk Oh, matkul pantesan lah. patologis, untuk 24 patologi 2 SKS, SKS. makanya ini ya, makanya ini yang membuat apa? Saya pikir ya eh, banyak tugas memang ini. Semester 1 sampai 6 itu harus memang apa? Enggak ada kesempatan main-main. Belajar terus, baca ya. Nanti kamu memang ya lulus juga tapi kamu nggak kuasai materi ya. Baik. Jadi kalau begitu hari ini karena memang tidak produktif apa kelas kita, saya wajibkanlah kalian baca di perpustakaan, ambil intisarinya, baca bab teori tentang kriminologi ya. Karena itu yang kalau nanti nggak mungkin lah kalian nanti kelompok membahas ya. Itu bisa dilihat dikaji dari teori apa misalnya. Kalau nanti misalnya teori apa namanya itu, kalau ada kejahatan yang kamu bahas. Ya. Bisakah dipakai teori differentiation association untuk menjelaskan itu? Atau lebih tepat teori subculture kan? Yang mana dia? Jadi nanti sistematikanya, nanti eh, hari Kamis nanti akan saya sudah bagi kelas ini. Ya, hari Kamis sudah saya bagi kelas ini, sehingga nanti siapa yang menjadi kelompok satu, nah minggu depannya segera langsung presentase. Ya, nah nanti di antara kamulah yang apa? Nanti saya tetapkan siapa ketuanya. Nanti kelompok bersama membuat tulisan ini, ya. Sehingga nanti kelompok satu berarti kalau kita nanti hari Kamis itu masuk berarti ya, Kamis depannya mereka sudah akan presentasi, ya. Saya pikir kalau saya buat ini misalnya dengan cara tidak ya mewajibkan mahasiswa mereview, kayaknya ini ya. Kalau mereview pun nanti ada orang hanya jalan pintas, nanti dia tinggal contek-contek punya Salwa. Ya, asal janganlah nanti NIM-nya masih NIM Salwa, ya namanya udah berubah kan gitu. Salwa berubah menjadi Julia, tapi NIM-nya masih NIM Salwa. Itu namanya penipuan intelektual kan gitu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kuliah hari ini saya akhiri dengan catatan Kamis untuk pembagian tugas ya, Sultan. Oke, Pak. Itu di Kamis tatap muka atau gimana, Pak? Atau online? Tatap muka. Di jam 3 atau setengah ini, Pak? Jam kayak kemarin kan, Pak? Jam 3. Nanti dikabari ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, kalau bisa nanti karena kelas genap itu pukul apa? Nanti kita agak majukan ya. Ya. Bisa jam berapa itu hari Kamis? Kalau hari Kamis jam 8 sampai jam 10, Pak. Terus jam 3, Pak. Jam 3 sampai jam 4. Oh, jam 8.30 bisa kita masuk. Bisa, Pak. Bisa. Nah, itu nanti saya akan pembagian tugas sekaligus ini ya. Ya, Oke? Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa lusa. Mudah-mudahan dibaca terus ke perpustakaan atau siapa baca ya. Oke, Pak. Teori-teori itu ya supaya nanti bisa dikuasai. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Selamat siang, Pak. Terima Makasih, kasih Pak. banyak, Pak.
Ya, baik, Ruh. Terima kasih, Pak. Yang Pak.